Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mubarakan alaika ma yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhal
Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kami menyampaikan materi khutbah Jumat di siang hari ini, terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah limpahkan kepada kita semua. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat kesehatan. Marilah dengan pemberian Allah yang sangat berharga ini benar-benar kita syukuri. Dengan cara mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman, kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berupaya melaksanakan semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua yang dilarangnya. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan khutbah di Jumat di siang hari ini, kami akan mengangkat suatu tema khutbah, meraih cinta ilahi dengan jiwa pengorbanan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, kabira walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini umat Islam merayakan Hari Raya Idul Adha dengan penuh sukacita dan kegembiraan. Dan di hari ini pula Allah Subhanahu wa taala memerintahkan umat Islam untuk menegakkan syiar pengorbanan yang tidak hanya sekedar menyembelih kurban, tetapi juga menyembelih ego, menyembelih hawa nafsu, dan menyembelih cinta dunia yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 37, la yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepada Allah adalah ketakwaan kalian. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Al-Qurtubi di dalam suatu kitab tafsirnya Al-Jami' li Ahkamil Quran, beliau menjelaskan berkait dengan ayat ini, bahwa ayat ini menunjukkan bahwa yang diperhatikan oleh Allah bukan bentuk luar ibadah, tetapi isi dan niat dibaliknya, yakni adalah ketakwaan dan keikhlasan. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita merenungi kembali kisah monumental dari Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Saat ujian datang, Allah perintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anak yang sangat dicintai. Ini bukan sekedar kisah, tapi pelajaran agung bahwa cinta kepada Allah itu harus mengalahkan segala cinta yang lain. Hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat As-Saffat ayat 102. Ya bunayya inni ara fil manam anni adbahuka fanzur madza tara.
Kata Nabi Ibrahim, "Wahai anakku tersayang, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu." Karena sosok Nabi Ibrahim itu adalah Khalilullah yang sangat kasih sayangnya kepada anak dengan bahasa yang indah. Lantas kemudian Nabi Ibrahim menyampaikan kepada putranya, "Fangdur madza tara." Maka pikirkanlah anakku, madza tara, bagaimana menurut pendapatmu? Apa jawaban dari Nabi Ismail? Bukan penolakan, tapi Ismail menyampaikan, qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Ismail menyampaikan kepada ayahnya, "Wahai ayahanda, kerjakanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu. Insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang-orang yang sabar." Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sosok Khalilullah Nabi Ibrahim yang dengan serta-mertanya ketika diperintahkan oleh Allah termasuk untuk menyembelih putranya sendiri. Karena ini perintah datang dari Allah, maka sami'na wa ata'na. Demikian juga ketika Ismail, ketika disampaikan oleh Nabi Ibrahim bahwa Nabi Ibrahim ingin menyembelihnya karena ini adalah merupakan perintah Allah, maka demikian juga putranya. Ketika itu sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ia memberikan motivasi kepada ayahandanya, "Ya ayahanda, lakukanlah. Mudah-mudahan dengan itu akan mendapati termasuk orang-orang yang sabar." Imam Al-Qurtubi rahimahullah menyebutkan di dalam tafsirnya, sesungguhnya ketundukan ayah dan anak ini adalah bentuk cinta dan ketakwaan tertinggi kepada Allah. Karena mereka rela kehilangan apa yang paling dicintai demi menjalankan perintah Allah. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di era modern ini tantangan umat bukan lagi menyembelih anak seperti Nabi Ibrahim, tetapi menyembelih kecintaan kita kepada harta, kecintaan kita pada jabatan, kecintaan akan kegengsian dan popularitas. Banyak orang yang rela berkorban demi dunia, tapi enggan berkorban demi agama. Ia rela mengeluarkan uang dengan berjuta-juta rupiah ketika digunakan untuk melihat pertandingan sepak bola ataupun untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Tetapi giliran Allah memanggil, maka belum tentu ia mentaatinya. Masyarakat muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita bertanya kepada diri kita, apakah yang sudah kita korbankan demi Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha astara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah." Sesungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin diri dan harta mereka dengan memberikan surga untuk mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 111. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha mengajarkan kita untuk peduli kepada sesama. Daging kurban dibagikan kepada fakir miskin bukan
hanya simbolik, tapi untuk menguatkan solidaritas sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, ayul a'malil afdal?" Ya Rasulullah, manakah amalan yang utama? Qala, lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Tudkhilu surur ala qalbil mu'min," yaitu engkau memasukkan kebahagiaan di hati orang-orang mukmin. Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di hari raya Idul Adha inilah di mana Allah perintahkan agar kita bagi yang mampu untuk berkorban. Dan daging korban itulah saatnya untuk memberikan kegembiraan kepada fakir miskin, memberikan kegembiraan kepada kaum kerabat, kepada sanak famili, dan juga hadiah kepada mereka untuk menguatkan keimanan dan keislaman mereka. Imam Al-Ghazali di dalam Ihya Ulumuddin menyatakan bahwa puncak ibadah bukan hanya hubungan vertikal dengan Allah saja, tetapi juga hubungan horizontal dengan sesama manusia. Korban adalah jalan membahagiakan sesama. Mudah-mudahan kalau ini kita lakukan dengan keikhlasan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Masyarul muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, cinta kepada Allah itu bukan sekedar diucapkan, tapi dibuktikan dengan pengorbanan. Dalam hadis qudsi disebutkan, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in akhaba ilayya mimma iftaratu alaih." Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan atasnya. Hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai penutup kami tegaskan bahwa kurban bukan hanya ibadah ritual tahunan. Ia adalah simbol perjuangan batin dan pengorbanan cinta. Mari kita jadikan momen ini sebagai evaluasi, sebagai refleksi diri. Sudahkah kita mengorbankan hawa nafsu kita? Sudahkah kita meletakkan Allah di atas segalanya? Sudahkah kita berbagi dengan sesama? Yang tahu adalah kita masing-masing. Ukuran seseorang itu imannya mengakar betul kuat ketika kepentingan Allah, kepentingan agama Allah di atas kepentingan yang lainnya, di atas kepentingan dirinya, di atas kepentingan keluarganya, di atas kepentingan jabatannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang ikhlas, bertakwa dan layak meraih cintanya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله faqad faza fawzan 'azima. Masyaallah muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan khutbah bahwasanya ibadah kurban itu tidak hanya sekedar hubungannya ritual dengan Allah semata, tetapi juga hubungan horizontal kepada sesama manusia. Oleh karena itu, di momen yang sangat berharga ini, mari kita salurkan daging-daging kurban untuk memberikan kegembiraan kepada kaum mukmin, untuk memberikan kegembiraan kepada fakir miskin. Kemudian yang kedua, makna kurban tidak hanya sebatas menyembelih hewan kurban, tetapi dalam konteks yang lebih luas, makna kurban berarti juga harus menyembelih ego kita, menyembelih nafsu-nafsu jahat kita, menyembelih hal-hal yang itu bertentangan dengan syariat Islam, bertentangan dengan aturan-aturan Allah. Maka kita pun harus rela ketika suatu saat kepentingan keluarga kita, harta kita, jabatan kita, ketika itu harus berbenturan dengan seruan Allah, maka Allah lah yang harus kita dahulukan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan petunjuk kepada kita semua, mengampuni dosa-dosa kita. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang nanti semangat bahagia di dunia hingga di akhirat. Amin. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menjabai permohonan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir li lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amalin wa na'udzu bika min sakhatika wan nar wa ma qaraba ilaiha min qawlin wa amalin. Ya Allah, ya Rabb kami mohon padamu ridha dan surgamu serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami kepadamu, dan kami berlindung padamu dari murka dan neraka serta semua ucapan maupun perbuatan yang dapat mendekatkan kami padanya. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khairin waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarrin. Ya Allah, ya Rabb kami, perbaikilah agama kami yang merupakan penjaga urusan kami. Perbaikilah dunia kami yang menjadi tempat hidup kami, dan perbaikilah akhirat kami karena dialah tempat kembali kami. Jadikanlah kehidupan ini sebagai penambah segala kebaikan bagi kami, dan jadikan kematian sebagai kebebasan kami dari segala keburukan. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.